Shalom, selamat siang. Dan pada siang hari ini posisi saya berada di Manado, Sulawesi Utara. Dan saya ada di depan gereja Ortodoks Indonesia, Jalan Mikael, Sampenhulu Malaikat, Jalan Trans, Kecamatan Tikala, Sulawesi Utara, Manado, Sulawesi Utara. Dan saya ada di tempat ini untuk sedikit saya menjelaskan tentang gereja ini. Jadi gereja ini dulu di Indonesia ini memang tidak ada. Tetapi sejarahnya dari awal dia ada di Yerusalem. Nah, jadi dia punya gambarnya, kita sama-sama lihat. Ini dia punya malaikatnya di ujung sana. Terus satu ada ini. Ini. Terus ada satu lagi ini gambarnya. Jadi dia punya pintu masuknya ini. Jadi sekarang saya mulai masuk ke dalam. Ke dalam. Pas ada di sini. Ini gerejanya. Terus ini. Ini malaikat Mikael. Ini. Ini 7 janti malaikat. Iya, ini. Ada ini. Terus ini ada pegang Alkitab yang gambar-gambar yang ada di atas. Ini. Terus kursi-kursi yang ada ini. Ini bukan untuk orang yang beribadah di Ortodoks tidak, tetapi orang yang baru masuk di Ortodoks dan orang tamu begitu ya, untuk duduk punya yang mereka sudah bersedia di sini. Kalau mereka itu 4 jam atau 5 jam lebih mereka berdiri di tempat ini. Ini dia gambarnya. Jadi sekarang sedikit lagi saya mau ketemu dengan Romo. Jadi ini air. Dia. Ini nanti baru jelaskan lagi dari Romo. Jadi ini tempat bermazmur, pujian. Jadi sekarang mau ketemu lagi ini Romo. Halo Romo, selamat siang. Iya, salam selamat siang, saudara dia. Jadi saya datang di Romo di sini untuk membersosialisasikan tentang sejarah gereja ini, gereja Ortodoks, supaya saya juga bisa tahu. Jadi saya minta Romo untuk menjelaskan dia punya sejarahnya. Terima kasih, kesempatannya saya persilakan. Ya, terima kasih. Salam selamat siang Bapak Ibu dan saudari sekalian. Saya Romo Thomas alias Dapla dari Gereja Ortodoks Indonesia. Saya baru ditabis di Gereja Ortodoks Indonesia tanggal 20 bulan Mei 2024 dan saya orang Papua pertama yang ditabis di Gereja Ortodoks dalam sejarah abad 1 sampai dengan abad 21 ini. Nah, saya pertama kuliah di STT Baptis dan dari situ saya belajar sejarah gerejanya. Ternyata ada gereja yang lebih awal dari gereja-gereja yang ada sekarang, seperti Romo Katolik dan Protestan. Nah, gereja Ortodoks itu, kata Ortodoks dari bahasa Yunani ortos artinya lurus, doxa artinya pengajaran atau dogma. Ya, jadi pengajaran yang lurus itu diajarkan dalam gereja Ortodoks ini. Nah, gereja Ortodoks itu pertama didirikan oleh Yesus melalui para rasul dari Matius 16 ayat 18. Aku akan membangun gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu kata-kata Tuhan sendiri. Nah, setelah Yesus mempersiapkan gereja dan naik ke sorga setelah duduk di sebelah kanan Sang Bapa, lalu menerima Roh Kudus dari Bapa dan mencurahkan pada waktu abad tahun 33 jam 9 pagi di Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Nah, inilah Kisah Para Rasul pasal 2, inilah 17 negara yang terima Roh Kudus pada waktu itu, termasuk Roma Katolik, termasuk gereja di Roma dan gereja-gereja di bagian Timur Tengah waktu itu. Para rasul setelah menerima kuasa Roh Kudus sebagaimana dijanjikan oleh
Yesus ketika Roh Kudus turun di atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah mereka menjadi saksi. Dan pertama, mereka memulai di Yerusalem, lalu di Judea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Itulah Yunani, dan ada di Mesir, ada di Syria, ada di Konstantinopel, ada di Rusia, dan negara-negara yang lain. Nah, ada di Roma juga. Nah, gereja di Roma inilah yang disebut dengan gereja Roma Katolik. Kalau Ortodoks itu 5 pusat tadi. Lalu abad 10, Roma Katolik ini memisahkan dari gereja semesta adalah gereja Ortodoks, sehingga mereka disebut sebagai gereja Katolik Roma sampai hari ini. Nah, dari gereja Katolik Roma inilah berkembang waktunya abad 15-17, Martin Luther protes dan keluar dari gereja semesta adalah gereja Ortodoks ini, sehingga gereja dari Roma Katolik ini terpecahnya aliran-aliran Protestan. Pertama, aliran klasik, itulah yang ikuti ajaran atau teologi Calvin dan Wesley, Zwingli, dan lain-lain. Nah, itu seperti Kimim di Manado, KKI di Papua, gereja Injili di tanah Papua itu. Gereja Batak, gereja Toraja, itulah gereja-gereja aliran yang bersifat Lutheran dan Calvin. Nah, lalu ada lagi aliran namanya aliran Protestan. Itu termasuk kita dulu saya di Kidi. Nah, termasuk Kema Injil, Baptis, dan aliran-aliran Pentakosta yang lain. Itulah yang aliran pertobatan ini. Nah, lalu ada lagi namanya aliran Sembalang, itu yang disebut dengan Mormon dan Saksi Yehova itu. Jadi itu secara ringkas sedikit tentang gereja Ortodoks itu. Saya orang Papua pertama yang ditabis dari Ortodoks, dan gereja Ortodoks ini baru masuk abad 21 ini di Indonesia, sehingga orang belum tahu gereja ini. Dan mereka menganggap bahwa kadang mereka pikir itu Yahudi, padahal tidak. Gereja Ortodoks itu adalah gereja Ortodoks tapi bukan agama Yahudi. Gereja Ortodoks itu Katolik tapi bukan Roma Katolik. Gereja Ortodoks itu mengajarkan tentang karisma ajaran Roh Kudus tapi bukan Pentakosta. Gereja Ortodoks itu Injili tetapi bukan aliran evangelikal ya. Jadi gereja Ortodoks itu gereja yang utuh, yang dari para rasul sampai dengan sekarang. Nah, saya ditabis melalui Episkop Daniel dari Nikopolis, dan dia ditabis oleh Episkop Agung di Yunani, Kalinikos. Berarti lacak sejarah sampai benang merahnya kita dapat dari Rasul Paulus. Jadi saya ikuti suksesi rasulianya dari Rasul Paulus. Dan saya Romo atau presbiter, bahasa Yunaninya presbiter, yang tidak menikah. Berarti saya ikuti jejaknya Rasul Paulus yang tidak menikah. Di gereja Ortodoks tidak ada yang larang untuk tidak semua Romo-Romo itu tidak boleh menikah. Tapi ada yang menikah, ada yang tidak. Nah, kenapa begitu? Karena ya kitab suci menjelaskan begitu. Yang tidak menikah itu menerima karunia dari Tuhan. Supaya apa? Hidupnya berpadanan dengan Kristus dan kita menikah dengan Kristus langsung. Tapi yang mau menikah secara karena dagingnya tidak bisa menahan, lalu ambil keputusan untuk menikah dulu, tidak masalah. Karena ya, sebagaimana firman Tuhan, beranak sucilah dan bertambah banyak supaya penuhilah bumi. Itulah kata sabda Tuhan. Nah, jadi ikuti dengan benang merah ini, ajaran gereja ini. Makanya ada yang menikah, ada yang tidak. Tidak seperti Volusi, seperti gereja Roma Katolik yang semua romonya tidak menikah. Itu dalam gereja Ortodoks itu tidak ada. Harus ikuti dari ajaran para rasulnya. Nah, inilah kalau bahasa Latin itu biasa santo atau santa. Itu santo itu orang suci, seperti laki-laki santo. Santa itu perempuan santa. Jadi Santa Maria kan biasanya. Dari Roma Katolik biasa bilang itu. Kalau di gereja Ortodoks Indonesia biasanya Jana Suci. Jana Suci itu dari bahasa Jawa kuno. Jana artinya manusia, suci artinya ya manusia yang hidup suci. Kenapa begitu? Karena orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Nah, orang-orang yang inilah dalam bahasa Yunani-nya, gambar-gambar ini semua, inilah ikon-ikon. Ikon itu bahasa Yunani, ikon tuteo, artinya gambar atau realita yang terwujud. Nah, sebagaimana Allah tidak bisa melihatnya, maka menyatakan Allah Bapa adalah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan gambarnya Allah Bapa adalah Kristus ini, gambarnya Kristus adalah kita yang hidup di dunia yang secara posisi kita sudah diselamatkan. Tapi secara realita kita masih berjuang karena keselamatan kita belum terima secara finalnya.
tapi secara posisi kita terima. Makanya dalam gereja Ortodoks ada 12 perayaan penting yang kita melakukan perayaan-perayaan. Ini semua. Ini perayaan-perayaan semua. Ini Kristus bangkit dalam tubuh kemuliaan. Ini Kristus baptis di Sungai Yordan. Ini Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Ini orang lumpuh disembuhkan. Ini Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Ini Bunda Maria menyerahkan kepada bait suci. Ini setelah Yesus dilahir lalu serahkan kepada Simeon dan Ana, Lukas pasal 1. Ini Yesus dan para murid-muridnya menerima kuasa Roh Kudus itu. Ini pada waktu Yesus lahir, lalu merayakan menyerahkan orang-orang Majus membawa emas, berat dan kemenyan itu ini ikonnya. Ini perjamuan Yesus sebelum menyerahkan nyawanya. Kalau ini malaikat membawa kabar kepada Bunda Maria untuk melahirkan Yesusnya itu. Lalu ikon ini tentang menjelaskan tentang patriark atau episkop gereja Ortodoks itu terletaknya di sini. Inilah lambang tentang episkopan. Ikon ini menjelaskan tentang Yesus masuk di Yerusalem, mereka memegang daun palem. Hosana, terberkatilah dia datang dalam nama Tuhan. Itu ikonnya ini. Ini ikon ini menjelaskan Maria, Bunda Maria sudah mati dan dia bangkit sebagaimana anaknya sudah bangkit. Lalu ikon ini menjelaskan Yesus naik di salib. Hari ini hari Jumat, jadi kami biasa puasa gereja Ortodoks. Itu memperingati tentang Yesus mati. Dan biasanya bukan nanti jam 3 atau jam 6. Kalau orang yang kuat nanti buka puasa jam 6, orang yang sakit dia buka jam 3. Jadi dari jam 10 malam tidak makan minum sampai dengan nanti jam 3 atau jam 6. Nah, ini menjelaskan tentang wanita-wanita yang memberi dukungan untuk pelayanan Tuhan Yesus itu. Lalu ikon ini tentang Kristus setelah dimuliakan. Ikon ini membawa Gabriel bawa berita itu. Ikon inilah ikon gereja. Malaikat Gabriel Mikael yang pegang pedang di Taman Eden pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu. Dan malaikat ini yang menuntun manusia untuk menuju keselamatan nanti. Karena malaikat jahat kan selalu menarik manusia jatuh dalam dosa, tapi malaikat baik ini menjaga. Ini kan nama gereja yang suci. Ini orang-orang suci semua 12 murid Yesus, sebagian di sana. Jadi 6 di sana, 6 di sini. Itu 12 murid. Ini juga ini tentang Theotokos, ini tentang Pantokrator. Ini orang-orang suci. Lalu di sana lagi itu perayaan-perayaan semua orang suci. Di atas lagi. Kalau ini Pantokrator, artinya Kristus menopang alam semesta dan dia berkuasa atas surga dan bumi. Lalu ini jenjang malaikat-malaikatnya. Jenjang pertama itu dari malaikat Gabriel. Jenjang pertama malaikat Mikael. Dari Mikael baru ada malaikat Gabriel, malaikat Rafael, malaikat Uriel, malaikat Perhatiel, malaikat Jeremia, malaikat Israel, dan semua ada 7 jenjang malaikat di sini. Nah, dalam gereja inilah ikon yang Simeon, nenek anak yang menerima Yesus lalu pegang dan melihat. Dia adalah yang sudah tua tetapi menanti untuk melihat juru selamat itu. Inilah anak. Inilah Simeon yang pada waktu dia menyerahkan setelah melihat Yesus lalu menyerahkan nyawanya karena dia berkata, sekarang aku sudah melihat keselamatan yang dijanjikan itu. Inilah ikon tentang ini. Ini ada yang suci lagi. Lalu di dalam itu ada ikon Theotokos di dalamnya ini. Dan ada malaikat. Ini malaikat kerubim, ini malaikat serafim. Malaikat kerubim yang bersayap 6, malaikat serafim yang bersayap 2. Jadi malaikat ini yang mereka menghormati Bunda Maria karena sabda Allah setelah menjadi manusia dan masuk dalam rahim wanita ini. Nah, dalam gereja Ortodoks ada 3 teolog. Jadi teologia dalam gereja Ortodoks adalah yang penting ada 3 orang. Yaitu pertama penulis Injil Yohanes, itulah Yohanes sang teolog. Kedua, Simeon sang teolog baru. Keempat, Gregorius dari Nazianzus. Ketiga, keempat itu
serafim dari saraf. Itu orang-orang yang sudah mencapai kekudusan itu. Nah, jadi inilah gereja Ortodoks. Kemarin kami sudah merayakan pemberkatan air pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Jordan. Itu perayaan kami lakukan kemarin, dan ini air yang sudah didoakan. Jadi air ini siapa saja bisa minum. Ketika ada sakit atau rumah ada gangguan roh jahat, nanti dibersih dan baca doa sehingga roh jahat akan lari. Dan orang yang sakit pun bisa sembuh ketika jiwa dia percaya kepada kuasa Kristus ini. Nah, saya pikir itu, terima kasih atas kedatangannya. Saya bicara. Iya. Iya. Baik, terima kasih Romo. Iya. Puji Tuhan. Iya, saya ini diutus dari gereja Kemah Injil Indonesia, daerah Beamu, Bugalaga, Kabupaten Intan Jaya, dan diutus pada tahun 2022 ke Manado, Sulawesi Utara. Dan sekarang saya sekolah tinggi agama Kristen Apollos Manado di Sulawesi Utara, yang sudah mau masuk semester 6. Dan saya masuk di gereja ini bukan saya mau beribadah di tempat ini. Tidak, saya tidak berani karena saya seorang utusan dari daerah. Betul. Betul. Dan saya satu-satunya diutus oleh dari daerah Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya tidak berani mau masuk aliran-aliran lain. Tetapi saya masuk di sini hanya saya ingin mau tahu sejarah gereja ini, kenapa sampai dia dulu kan ada tapi di Indonesia tidak ada. Dan cara-cara sejarah dari Katolik seperti apa. Dan memang mereka dua itu sama tanda salibnya, tapi ada beda tanda salibnya. Itu juga kita harus tahu. Terus kita sebagai Kristen Protestan, kita selalu menyembah Tuhan itu secara biasa. Tuhan biasa kasih karunia kita. Jadi mereka juga kasih karunia mereka juga menyembah seperti begitu. Dan kita juga punya karunia, maka kita ikuti karunia yang pertama Tuhan ditetapkan sama kita. Nah, jadi saya masuk di tempat ini, puji Tuhan. Nah, gambar-gambar yang ini saya sudah mengetahui, oke. Dia punya ini semua, dia bicara. Jadi kemarin, ya ini semua saya sudah mengetahui. Ini semua. Jadi hari ini saya masuk di gereja ini, dan kemarin bulan November tanggal 26 saya masuk gereja Hindu. Gereja Hindu di Tontano, Kabupaten Minahasa Utara. Saya masuk dan saya sudah lihat dia punya tamannya dan dia punya cara-caranya. Karena itu kewajiban dari kita mahasiswa teologi. Betul. Dan setelah kita kunjungi di tempat itu, kita pergi lagi ke tempatnya orang Yahudi. Sinagoga. Di sinagoge. Kita tahu, hanya nama saja, tapi kemarin saya sendiri ya disaksikan. Betul. Saya sebagai mahasiswa teologi, dan saya juga ingin tahu. Jadi kita punya dosen, dia antar ke, bukan dosen itu dia dari situ tidak, tapi dia juga dari Gemim. Tapi dia antar kami di situ untuk praktek. Ada 2 tempat yang praktek. Tapi di sini saya datang, ini inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Ini adalah salah satu sejarah yang saya buat. Supaya teman-teman bisa tahu, oh gereja ini juga ada di Indonesia. Dan Indonesia dan di Papua. Jadi teman-teman kalau mau komen berarti jangan menggali lebih dalam, tidak boleh. Tapi kita sama-sama mari belajar tentang Injil Kristus. Dan kita harus belajar sejarahnya. Karena saya tidak berani saya masuk di gereja-gereja aliran lain. Karena saya utusan dari gereja. Mungkin seperti itu yang saya disampaikan, Romo. Terima kasih, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih Elia. Ini karena cari tahu informasi. Ya, jadi saya ini sebagai sekretaris organisasi FKMI, mahasiswa-mahasiswi Kabupaten Intan Jaya
domisili di Sulawesi Utara. Iya. Terima kasih banyak Romo. Selamat Terima kasih ya adik pemimpin. Elia, kamu orang hebat, luar biasa.